Yang dibilang benci, yang dibilang bla 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 ini, ayo terus hina aku, terus. Aku memegang rahasia besar, ya, memegang rahasia besar dari Koko RO. Ya, rahasia besar, lu dibiayain sama kakak lu. Kamu jadi artis gara-gara kakak lu. Begitupun yang mungkin lu kubuin Miss S 200 millions dollar, ya, jadiin artis. Kenyataan, kalau sekarang kenyataannya beda, nggak ngakuin duit yang selama ini diterima. Mungkin yang dia terima karena dari Dajjal dari Gunung Kawinnya pas keliat jadi daun semua, alias Betran aka Onyo, ya, melihat curhatannya di story akun pribadinya. Oh, lupa ada sama CEO, ya, CEO dari Kota Saranjana, lupa, yang punya 2000 perusahaan, ya kan, berbentuk miniatur dimiliki di alam semesta ini. Lupa aku yang serabutan cana dalam BH. Karena udah saking menghilangnya jadi nggak kepikiran di otak Dokcin. Ambar rasanya, yaitu tidak adanya pengakuan finansial yang masuk sampai saat ini. Mungkin yang didoktrinkan, yang disampaikan, yang ditanamkan ke anaknya, bahwa seorang bapak kandung kamu, walaupun udah pisah sama mama, tidak pernah ada sedikit pun biaya yang masuk. Ya, RO, ya, yang diawali oleh Miss 200 million dollars juta yang Miss S ini, sampai ke titik sekarang sungguh menyayat hati, ya. Kebenaran-kebenaran yang kita saksikan sendiri, ya, rasa-rasa yang tidak percaya apakah benar ini terjadi, ya kan? Dan juga banyak kenyataan-kenyataan yang tidak patut untuk dicontoh dan tidak layak untuk dijadikan panutan untuk mewakili bahwa gambaran seorang wanita atau keluarga di Indonesia ini seperti ini. Tidak boleh. Sebagai public figure itu sudah gagal untuk mewakili di mata kancah internasional untuk sebuah citra wanita Indonesia seperti apa, gitu kan, dan permasalahannya sulit untuk dinurulkan, gitu. Yes kan? Nggak percaya juga bahwa sadisnya di belakang dari kehidupan RO ternyata di luar dari apa yang kita ekspektasiong, ya, atau kita ekspektasi. Ternyata sebegitu parahkah, sebegitu pelikkah, sebegitu bencikah sampai apapun ditiadakan. Aku pikir walaupun semata-mata tidak membuat apa ya, tidak menanamkan bahwa ayahnya kandung itu yang mana, di mana ayah-ayahannya yang Mokondo yang mana, gitu, yang dari Kota Saranjana, hologram. Hai 9.500.000, apa kabar kamu pagi hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mau roti saya? Ntar dulu. Kamu sudah aku kasih makanan dag-dag alias daging-dagingan. Tabir kisah dari kehidupan Koko R berdasarkan kenyataan-kenyataan pahit telah memasuki babak baru. Babak yang kita tidak pernah kira bakal itu terjadi, ya. Mulai dari G, O, alias adanya dari RO, yang sungguh luar biasa mulutnya, ternyata tidak beda jauh sama dari mantan istrinya 200, ya, millions dollar, ya, Miss Triplek juta, ya. Ternyata bergaul dengan banyaknya dari pihak yang salah membuat dia mulutnya berbalik dari atas menjadi bawah. Dia lupa mana yang kandung, mana yang tiri, ya. Bingung dia, karena dia sama diri sendiri juga bingung, gitu kan, kayak udah kayak angin. Betapa kecewanya kita melihat, mendengar, menyaksikan seorang adik kandung dari RO mengekspresikan hal yang seperti begitu. Kalaupun adanya namanya netizen yang gila-gila, ya, Dokcin aja di live yang biasa begini, yang tidak punya masalah sama pihak-pihak yang terkait, ya, banyak kok dapat namanya kata-kata yang begitu jahatnya. Tapi apa perlu dibaca? Tidak. Apakah perlu untuk direspon?
mungkin diresponnya dengan hal-hal yang komedi, nggak masalah. Jadi biar nggak stres, gua aja yang mungkin nggak bergelut di dunia-dunia sosial media yang begitu terkenal aja gua tahu cara menempatkan diri gua, cara merespon. Walaupun pernah juga di dunia entertain ya, masa dirimu yang jelas-jelas orang tahu ngadepin penonton nggak bisa, gimana mau jadi artis ntar lagi kalau masuk lagi ke dunia entertain. Makanya mungkin Mr. Gio sudah merencanakan untuk menjadi artis di kota Saranjana, bisa jadi sama iparnya kan, apartemennya banyak di sana. Dari ex ipar, ya kan, yaitu Miss Ikan Pesut, ya, ikan pesut penguin tralala trilili yang memiliki lebih dari 11 apartemen, nggak tahu bentuknya apa aja, di kota hayalan tersebut, di kota alien, yes, dan memiliki rumah yang tanahnya luas sekali, karena di dalamnya banyak sekali kuburan. Coy, minta meja bang baik, jangan. Ya, bagi Dokcin tidak ada sebutannya dugong, panggilannya adalah ikan pesut. Ikan pesut penguin tralala trilili, itulah sebutan aku untuk beliau, sang terhormat. Ya, ipar yang super duper kaya yang memiliki kekayaan lebih dari 1 juta digitnya. Yes. Halo, Shinti. Hachiro. Desi, welcome nak. Yes. Jadi kita harus tunduk. Ya, kita harus menyembah para leluhur kekayaan tersebut. Ada apakah dengan G-O? Ya, saya tulis dengan caps lock G-O. Kok katanya kamu mulutnya pedas? Kamu udah nggak aneh namanya dengan mulut netizen. Kok bisa-bisanya sampai kesulut begitu? Kalah berarti kan mulut lu pedesnya sama netizen, makanya jangan sok centil. Ya, melihat digituin aja udah langsung bilang, yang dibilang benci, yang dibilang bla 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 ini, ayo terus hina aku, terus aku memegang rahasia besar. Ya, memegang rahasia besar dari Koko RO. Ya, rahasia besar, lu dibiayain sama kakak lu. Iya, rahasia besarnya anggap aja kita nggak tahu ya kalau selama ini kamu jadi artis gara-gara kakak lo. Begitupun yang mungkin lu kubuin Miss S 200 millions dollar ya, jadiin artis kenyataan. Kalau sekarang kenyataannya beda, nggak ngakuin duit yang selama ini diterima. Mungkin yang dia terima karena dari Dajjal dari Gunung Kawinnya pas keliat jadi daun semua mungkin. Hari-hari meratip kisah orang, coba cerita kisah hidup kau. Karena kau menikah denganku. Dikala kau mulutnya diam saja. Ya. Oh, Santi udah tahu sekarang apa yang Dokcin lagi bahas. Yes, Santiwati Avang. You know it. And you just need to embody it. Betul nggak Desi? Just need to put in your heart. You know it, just keep it for yourself. No matter what they say. Apapun yang JO katakan, apapun yang diklaim oleh Miss 200 millions dollar terhadap uang yang masuk yang ditiada-tiadakan, kamu cukup tahu aja. Saya tidak akan mau lagi melihat muka-muka jijik mereka. Gitu. Salam kenal Dokter Ganteng, selamat kenal juga. Nggak puasa, tidak. Aku tidak puasa, ntar aja. Silakan aja yang punya nasar. Dokcin kebenaran lagi nggak enak badan, lagi puyeng. Dok, aku kepo agama GO. Kayaknya Muslim gitu. Kalau agamanya dari GO, Dokcin nggak tahu, nggak kenal karena nggak penting juga aku lihat. Ya, dia juga muncul-muncul kalau bukan karena kakaknya kita nggak tahu. Walaupun dulunya adalah artis, celebrity, waktu zamannya masih cilik.
Ya, tapi kan itu kan hanya momen aja, momentum yang pada masanya. Tapi Dokcin juga nggak tahu lagi sepak terjangnya setelah menjadi artis waktu kecil itu. Nggak tahu tuh kedepannya bagaimana. Ya mungkin kakaknya memang yang lebih mendominasi layar kaca televisiong kita sebutnya. Ya, TV. Setelah itu ya mungkin mendedikasikan hidupnya bersama nya, yaitu Koko RO. Ya kan, karena kan sudah mulai juga masuk ya kan Miss 200 millions dollar juta dalam kehidupan kakaknya, sehingga Gio mendapatkan keluarga baru dan sering banyak jejak digitalnya juga kalian lihat foto-foto masa mudanya mereka dekat sekali dengan ikan pesut penguin tralala trilili ya. Klop lah pokoknya. Tadinya mungkin Mr. Gio mau deket sama Miss 200 millions dollar, tapi ternyata manuvernya beda. Karena Gio duitnya kan kurang, ya kan? Ya jelas lah orang tujuannya ingin memperbaiki hidup, iyalah manuvernya pasti ke kakaknya. Melihat, meratapi, ya berkaca dari curhatan dari anak angkat yang telah sekarang menjadi resmi menjadi anaknya Koko RO, Betron. Oke, bukan Petron, bukan Cybertron, Betron alias Betran, aka Onyo, ya, melihat curhatannya di story akun pribadinya di Igoy, membuat rahang Dokcin turun ke bawah, membuat Dokcin jadi ternganga-nganga. Wow, kira Dokcin itu hanya masalah tentang anak, ya kan? Masalah tentang teknikal finansial yang sempat diberhentikan, atau masalah perang batin kita sebutlah ya. Ternyata oh lupa ada sama CEO, ya CEO dari Kota Saranjana, lupa, yang punya 2000 perusahaan, ya kan, berbentuk miniatur dimiliki di alam semesta ini. Lupa aku yang serabutan cana dalam BH karena udah saking menghilangnya jadi nggak kepikiran di otak Dokcin, ya kan. Ternyata ada tabir yang lebih pahit, lebih bitter, lebih tidak berasa, tidak menggunakan Royco, ya, hambar rasanya, yaitu tidak adanya pengakuan finansial yang masuk sampai saat ini. Mungkin yang didoktrinkan, yang disampaikan, yang ditanamkan ke anaknya bahwa seorang bapak kandung kamu walaupun udah pisah sama mama tidak pernah ada sedikit pun biaya yang masuk. Ditanamkan pemikiran dan kenyataan seperti begitu. Siapakah, apakah seorang istri, bagaimanakah seorang istri yang menanamkan pikiran itu terhadap anak-anaknya yang udah jelas-jelas itu sangat transparan, sangat jelas banget biayanya itu ada dari bapaknya. Ada sistem rembes, tanda tangan hitam di atas putih. Masa anaknya suruh cari di kamar ibunya? Pantesan aja dimintain bukti untuk melawan bukti versus bukti. Nggak bisa ngeliatin kan, karena lu takut anak lu tahu bahwa selama ini bapaknya ternyata sering masih membiayai kalian semua sekeluarga. Jadinya ini sekarang patternnya jelas. Sekarang jelas ada tabir lagi yang talinya nyambung. Berarti penolakan-penolakan untuk melihatkan bukti transaksional tersebut ditiada-tiadakan karena takut ketahuan sama anaknya. Oh, mama katanya papa nggak pernah ngasih kita namanya uang, nggak pernah ngebiayain. Ini buktinya ada. Bukan ini bukti bahan belanja mana? Kalaupun itu terjadi, ya kan, akhirnya menyiasati karena sudah tahu terlanjur, ya kan, menyelam minum air, udah terlalu jauh terjun, akhirnya ditiadakan. Makanya pengacaranya sempat maju mundur, ya kan, udah maju mundur aja udah kayak namanya tarik tambang. Kenapa harus sebegitu bencinya? Kenapa harus dilancarkan aksi yang tidak perlu untuk dipaksain didoktrinkan ke anak? Makanya talinya nyambung nih.
Runutannya oke, dari yang tidak waktu kasus belakangan ini, yang tidak mau memperlihatkan buktinya, yang Dokcin dengar katanya pengacaranya sampai bingung. Buktinya dimintain, kagak ada, banyak alasannya dan tidak bisa melawan. Oke, nyambung ke situ ya kan. Yang kesininya, ya kan, tabir-tabir yang lain, yaitu doktrin ke anaknya, ya kan. Terus juga yang peristiwa di awal minggu ini, di hari Senin, yang pertemuan antara Mr. Koko RO bersama anak-anaknya dan Miss 200 millions dollar ternyata diburu-burui, dan ternyata kita sekarang mengetahui gesturnya kenapa begitu parahnya, tidak mau dekat, bahkan merasa jijik karena sudah didoktrinnya sampai sejauh itu. Kalau udah sejauh masalah kamu mendoktrin anak-anaknya darah daging dari mantan suami lu yang benar-benar masih 100% bisa kemungkinan membiayai hidup dirimu sampai titik sekarang, ya. Kalau cuma sampai scoop masalah menjelekkan, bahwa kamu kan sama mama setiap harinya, mama kamu harus lebih sayang sama mama, apapun itu, kadang itu terjadi, ya. Nah sekarang kan udah tabirnya udah jauh, udah sampai tidak pengakuan pembiayaan seorang bapak ke mantan istri dan anak-anaknya yang sedang diasuh sama mantan istrinya ini. Apakah itu lebih atau sama kasusnya kayak yang si Abu Gosok yang menyekap wanitanya selama 3 tahun? Kurang lebih dajalnya sama, jahatnya sama, membuat kita jadi lebih kelimpungan kan, jadi gila kan. Permainan apa lagi? Apalagi yang lebih jahat lagi yang kamu mau doktrinkan ke anak kamu? Menurut aku masalah untuk membenci bapaknya sampai tidak mengakui finansial, jajan, uang saku segala macam itu tidak ada diberikan sama bapaknya, ini menurut aku udah mentok. Kalau masih ada lagi yang kamu coba tanamkan ke anak kamu, sungguh dajal di atas dajal menurut aku. Gila, makanya Dokcin bilang kok kayaknya agak-agak ODGJ nih cewek nih. Gua rasa sebegitu bencinya. Apa yang membuat kamu benci? Lu udah dibuat kaya, udah dibuat namanya kehidupannya bergelimang harta, diangkat derajatnya, malah dibiarkan walaupun punya ada selingkuhannya. Si Mokondo ini datang ketika belum cermai, sampai cermainya, sampai mencoba deket-deketnya, sampai dibantu kehidupannya sama Koko R untuk biar si apa namanya CEO ini bisa jadi artis, setidaknya main artis-artisan lah gitu kan, walaupun gak punya, datang dari kampung lah istilahnya gitu. Coba udah sampai semua di cover, sampai yang menjadi pelakornya sendiri aja ya, yang jadi Mokondonya aja ikut kena kecipratan uangnya. Lu kenapa sampai benci banget sebegitunya? Nggak ada fitnah ya, nggak ada fitnah. Lu makanya kalau jadi buzzer lihat story-story dari anak-anaknya, dari yang bersangkutan. Sebelum kesini lu baca dulu curhatan dari anak kandungnya sendiri, ya. Coba tabir apa lagi yang lu mau coba lancarkan? Nggak ada fitnah bahasa. Makanya lu baca dulu ya. Kalau misalnya mau ngebela ya, mau ngebela itu lu punya junjungan, belajar dari sosial media lawannya semua, curhatan-curhatannya, belajar dari video backpacker, ya, podcast dari seorang mantan asprinya dari si Ono. Pelajarin semuanya, jadi nggak asal ngeceplak, nggak hanya bisa keluar-keluar bahasa kasar, menghina dan menjatuhkan orang yang sedang berbicara benar. Ya, kayaknya lu masih temenan juga sama si Mr. T. Abu Gosok yang menyekap cewek itu, ya diilangin lu ntar sama dia. Ya, aku ngeri loh. Kalau aku misalnya ngarang, nih misalnya kalau gue ngarang, ya cerita tentang, kalau sekarang lu posisi sebagai suami ya wahai buzzer ya, terus lu udah ngeluarin ratusan miliaran, sampai cermainya masih dibiayain, dibangunin rumah, sampai Mokondonya juga kena cipratan uang, terus tiba-tiba diomongin ke anak-anak darah daging lu,
ya, yang ternyata yang sayangnya pengurusan diambil dari pihak untuk sama pihak mantan istri, nggak semuanya divalidasikan bahwa itu tidak ada. Gimana nggak sakit hati coba? Gimana nggak sakit hati? Oke, misalnya kalau misalnya doktrinan kamu harus lebih sayang ke mama ya, karena mama yang benar-benar ngurusin kamu. Kalau papa ngomong apa ngomong ini, kamu ya pinter-pinter aja, walaupun itu jahat ya. Walaupun itu jahat. Yang punya masalah kan adalah ibu sama bapak ya. Anak nggak boleh didoktrin juga, nggak boleh disuruh paksain memilih kubu. Kecuali nih maaf, kecuali ya, kecuali kalau misalnya salah satu dari orang tuanya adalah orang tua bejat, penjahat, ya. Aku berani sumpah. Kenapa gua harus nggak berani sumpah? Iya berani sumpah. Kenapa? Karena semuanya yang aku omongin ada di sosial media. Ya gua mah nyampein balik. Makanya lu sebagai buzzer periksa dong. Lu periksa story, kegiatan, cerita yang disampaikan oleh dari pihak anaknya, bapak, dan dari pihak semua, dari pihak dari junjungan lu juga pelajarin. Jangan cuma taunya ngebela doang, tong kosong nyari bunyinya, nanti loncat lagi ke kasus orang lain, lu bela lagi orang lain yang ngejelas. Buzzer itu ya, mereka itu sifatnya loncat-loncat dari masalah siapa ke masalah siapa, masalah siapa, masalah siapa. Karena lu dibayar, nggak jelas lu ngebelanya apa, yang penting bikin rame. Mendingan lu kok jadi buzzer, kalau misalnya bos lu, junjungan lu lagi jualan, lu bikin laku dong CO. Nggak punya duit kan pasti, cuma 350 perak. Sama gelas pink. Kalau jadi buzzer juga, kayain tuh junjungan lu. Ya CO-in. Jangan hanya ngebela walaupun lu nggak punya materi untuk ngebelanya. Ngebelanya cuma bilang boti haram, terus A, I, U, E, O semua. Jangan dong, pinter dong jadi buzzer. Komal, keluarkan suara kamu. Jangan pakai akun bodong. Ya, nggak akan gue baca, males. Kalian mau bodoh. Nggak akan ada yang bikin gue pinter, nggak akan informatif. Cuma taunya menghina. Sumpah pamali, siapa lu kayak gini-gini nih. Kayak makanya banyak yang miskin tuh gara-gara lu di Indonesia tuh. Kita makan roti gosongnya dulu. Ya, roti gosong Mr. T Abu Gosok yang sudah ketangkap di penjara sekarang.